Alhamdulillah. Tekan tol arah Cinere. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gelis, gak pernah enggak. Nih dari Jogja yang setiapan. Yang Raffi borong 5 sapi itu loh. Alhamdulillah. Mama harus lihat sapinya Raffi yang buat gigi itu. Putih glowing, ya Allah. Putih kayak albino gitu loh, Ma. Ih. Dari Irfan itu teh. Iya dari Mas Hermawan, saya yang memilihkan. Pas aku lihat gini, ini Nagita Slavina. Terus kalau yang Raffi yang Wagyu. Wagyu si Raffi katanya, ini Wagyu gue makan boleh? Ya boleh kan, sepertiganya buat itu kurban. Iya, gitu. Ya Allah, rezekinya ya. Rezekinya Mama dan Raffi. Tadi aku ngomong, Raffi tahun ini 22 sapi dan 90 domba. Mama tahu nggak? Dia tahu bener-bener. Dengar luar biasa. Raffi itu kok berbaginya hebat banget sih, Mah. Ya Allah ya hebat. Mama ngedidiknya gimana? Ngedidik mah sama ya seperti ibu-ibu yang lain. Cuma ya kalau ada rezeki ya inilah. Dari dulu? Dari dulu sering diingetin aja kalau dapat rezeki kan sebagian itu bukan rezeki kita, harus dibagikan lah sama yang betul-betul membutuhkannya gitu. Dari kecil tuh sudah dididik seperti itu? Udah sih, kali mungkin Raffi juga ngelihat orang tuanya ya, ngelihat Iya. ayahnya dulu. Kan kalau anak mah apa yang dilihat dulu masa kecil terterap ya sama pikirannya. Ketika mungkin nanti kalau saya dewasa, ketika saya ada rezeki, saya harus seperti itu. Cuman dulu almarhum nyontoinnya kayak gimana? Yang Mama lihat dan Mama rasakan? Ya pokoknya berbagi sering, meskipun ada uang cuma segitu-segitunya gitu ya, ibaratnya gitu. Ketika ada orang membutuhkan ya udah kasih aja, nanti rezeki mah insya Allah ada lagi. Dulu gitu? Dulu gitu kasarnya nih punya uang 1 juta ibaratnya, terus kalau ada orang betul-betul membutuhkan ya rela aja, ya udah deh nih setengahnya dari gua nggak apa-apa gitu istilahnya gitu, sampai bingung. Ih si papa teh gitu kan, terus enggak bismillah nanti juga ada lagi gitu. Iya, sementara kalau istri kan harus realistis membagi. Iya membagikan nanti gimana gitu kan, cuma kalau dikasihnya ke yang tepat betul-betul membutuhkan katanya insya Allah. Oh papa tuh gitu? Iya, kadang kalau dibohongin orang kadang kecewa, jadi ya udahlah mungkin itu bukan rezeki kita, nanti insya Allah kita mah maafin aja, udah nggak apa-apa, insya Allah nanti kita juga dapat lagi gitu. Nggak boleh kan kalau istri suka kamu sih mah dia tuh bayar apa gimana Iya. nggak usah gitu, berarti itu teh bukan rezeki kita, udah nanti insya Allah dapat lagi, selalu gitu. Dan terbukti Semua itu tuh hal-hal kayak gitu tuh. Oh iya, jadi sebenarnya Mama juga banyak pelajaran hidup tuh dari almarhum. Kan kalau perempuan mah biasa ya gitu kan, banyak ina itu, tapi katanya nggak boleh kayak gitu, sing ikhlas gitu, bukan rezeki itu mah, berarti nggak apa-apa, nu penting kita mah tetap memaafkan, cuma sugan nanti orang itu juga ada rezekinya lagi, udah nggak usah. di kondisi ditipu itu tuh. Iya teh kondisi ditipu, dibohongin gitu teh, kadang teh ya bapak mah udah kan suka gitu ya, mana orang teh gitu kalau di handphonenya dimatiin atau gimana gitu ya, udah biarin aja sih. Gitu. Raffi itu dari situ ya. Iya mungkin gitu. Karena Raffi juga sekarang tuh ya, kan yang nggak semua orang baik ke Raffi, tapi 99% baik ke Raffi. Ada orang yang pernah jahatin Raffi aja, dia mah baik ya. Sampai kan kita ya tahu gini, kita gregetan iya, kita gregetan. Vi, lu masih bisa baik sama orang itu?
udah. Iya, Gitu. makanya bingung kok. Ini si Raffi teh terbuat dari apa ya? Kok masalahnya kok orang udah gitu kan dia masih bisa nyapa. Masih bisa baik. Terus Kita teh ari mama ibunya teh masih kadang ya namanya kita Iyalah. ya manusiawi we, masih kadang sakit hati gimana. Tapi mah enggak lempeng we. nya gitunya. Itu kan kayak bapaknya persis ya, maksudnya pokoknya kalau bapaknya gitu apa sekecewanya dia katanya ya udah nggak apa-apa udah nggak apa-apa kita mah kudu bager we kudu ikhlas gitu Ya Allah, jadi dijahatin orang tetap baik aja, Tetep aja ikhlas. baik, gitu udah berarti ya teteh lain rezeki kita udah cina gitu Terus- dari mama ya Ya, tapi ya harus ada yang mengimbangi juga. Terus berbaginya juga nggak pandang bulu. nggak pandang bulu terus udah gitu peduli sama orang-orang terutama orang-orang kecil ada orang tukang bakso ge ditanya mang kumaha mang anaknya sabaraha terus nyakolakeun bisa sekolah bisa gitu pendapatan sebulan berapa sekolahin sebulannya sebenarnya mama tuh sampai bingung ya ini teh baru kan waktu ya kenapa ya maksudnya Kenal enggak kenal istilahnya? enggak cuma terus nanti teh tukang baksonya teh Pak, abdi mah anakmu pertama biasa kuliah gitu-gitu mama teh ngedengerin aja ya gitu terus jadi sama orang teh peduli peka kalau ada saudara datang anak berapa penghasilan berapa sebulan bisa enggak nyekolahin anak gitu Padahal waktu itu ya nggak keadaan almarhum juga enggak gimana-gimana juga nggak ya susah tapi nggak sampai mewah. nggak susah nggak sampai mewah betul kadang ya biasa-biasa sedang-sedang aja gitu tapi kalau sama orang tuh kalau ada saudara juga misalnya mama teh udah buat baut gitu ya pasti nggak boleh gitu katanya teh dimarahin nggak boleh kayak gitu cina gitu kalau ada tamu teh tetap dia teh pasti mau pinjem uang ya pak gitu kan cina nggak boleh gitu dia teh dari tadi malam udah nggak bisa tidur untuk menyatakan mau pinjem uang katanya gitu Ya kalau kita Allah. ada mah kita kasih kalau bilang sampein aja baik-baik nggak boleh kayak gitu kabayang tuh tadi malam dia nggak bisa tidur untuk menyatakan mau pinjem uang Ya nah, gitu Allah. pikir-pikir teh iya juga gitu ya udah nggak apa jadi mama memang sebenarnya dari keluarga yang tidak sepeka itu cuma ketika menikah sama almarhum tuh banyak pelajaran hidup yang dilalui itu yang betul-betul ini terbengong-bengong sendiri kok ada Iya, orang iya. kayak gitu. Dan itu beneran nurun ke Raffi. Kan saya tuh ya dalam seminggu itu pasti beberapa hari tuh bareng Raffi. Suka gini, hah seringan itu ya Maya? Kayak gini, kayak kemarin tuh. Sony sama Virus. Sekarang aku cerita ke Raffi, ya Vi gue tawarin, tapi kan gak ke lu doang, ke Sony Virus juga tuh. Sony ngomong gini doang, iya tapi ya belum ada rezekinya. Ngomong gitu doang, mudah-mudahan ada rezekinya gitu. Terus Raffi ngomong gini, sebelin. Seringan itu, terus gue gini, Vi budgetnya berapa? Segini, gede. Budget kan aku juga harus menyesuaikan juga. Tapi ya udah, aku juga banyak belajar juga dari Raffi juga bahwa ya udah tanpa pikir-pikir udah gitu ya. Iya sih kadang Siapapun loh Raffi mah. Siapapun iya kadang suka bingung. Tapi kan kalau saudara intern tuh kan lebih mengerti kan, nggak yang maksudnya ya maaf Vivi itu bantuin atau ya tuh maaf itu mana tahu dah dianya nggak minta katanya. Iya. Tapi kan kadang mama tuh sebagai jembatan gitu kan. Iya. Ya pahala mah tetaplah buat Raffi. Jadi Iya. suka ngingetin gitu kalau saudara mah nggak. Kadang kan saudara ada yang berani sosok Raffi kan dia juga sungkan atau gimana tapi mama tuh ngerti gitu kan Kadang-kadang berat gitu. sama nama juga loh Betul. berat sama nama Raffi Kadang-kadang amat. saudara justru yang lebih sungkan ya. Lebih sungkan lebih ngerti tapi kan mama tahu lah yang ngerti lah jadi mama Iya. menjembatani gitu Iya. kayak gitu Mama tahu nggak tabungan Raffi berapa? yang nggak tahu Ya aku mah tahu. masa Diintipin terus aku tengah nganga. Tapi Raffi itu ya di bulan-bulan ini, ya selama ini juga ini di bulan-bulan ini Raffi itu lagi sangat sering berbagi sama banyak orang. dia tahu sih mama Itu sampai kemarin jadi semua sampai aku baru tahu asisten aku aja ngomong kemarin aku dikasih Raffi gini. Jadi lagi hobi banget. Nah di kurban ini 90 domba mah. Gara-garanya kemarin Fadil Jaidi telepon. Lagi bisnis itu jual domba gitu. Sudah gitu dia liatin. Udah saya beli 50 bukan 5 ekor bukan 50 tiba-tiba 50. Tiba-tiba tuh anaknya Meli Guslau 40. tapi kan pahalanya itu kembali buat Raffi kan Iya itu dia. Alhamdulillah. pahalanya buat Raffi lagi Dan
insya Allah papa surga banget itu mama. Im, Menurunkan sifat baik kepada anaknya dan anaknya tuh melanjutkan kebaikan tersebut. ya amin. Kalau mah, Amin. ya Allah. Ya, alhamdulillah. Ini bikin iri, semua orang iri dalam hal positif ya. Tadi saya ngomong di depan, Allah itu menitipkan harta kepada orang yang tepat. Betul, ya betul sih. Dan orang juga kalau berbagi itu ya semoga yang tepat juga kepada Iya, orangnya betul. yang Iya, iya. betul lagi Membutuhkan, ya. kayak gitu. Dan doa-doa orang yang dibahagiakan itu, yang tanpa kita minta untuk minta doain kita, Betul. itu yang Allah ijabah. dia udah pasti mengucap, dia berdoa. Nah doa-doa itu apalagi yang betul-betul orang itu lagi kesusahan dikasihkan, wah bener-bener dia itu berdoanya pasti udah mama tahu banget karena berdoanya tuh udah betul-betul tulus gitu kan. Dan doa apalagi doa-doa orang yang sakit, yang terzolimi, insya Allah kan katanya Iya, iya. dikabulkan Allah, diijabah. Raffi itu kan pernah dapat cobaan berapa tahun yang lalu mah itu mah. Iya dulu 2013. Tuh, 2013. tiba-tiba itu dikasih, maksudnya terendah-rendahnya cobaan. Betul. Twist. Iya sih, iya namanya cobaan pasti. Iya, tapi dari cobaannya alhamdulillah ada hikmahnya. Doa dari mama. Ya Bismillah gitu. Dan Ma kalau doanya ibu apa? mah- Bagi-bagi kalau doanya gimana sih? Ibu Bocorin. mah pasti ya setiap sholat ya ngedoain teh anak-anaknya terus diucap namanya, mau tidur diucap nama-namanya terus Satu-satu gitu? Satu-satu. Tapi jujur, diucapin. Raffi paling banyak didoain Enggak, kan? karena kan Raffi anak pertama, jadi terucap Raffi Farid Ahmad bin Munawar Ahmad, Anisan, Syahna teh selalu aja diucapin gitu. Terus kalau mama ngasih apa ya, ya maksudnya sedekah atau mau ngasih orang ya misalnya buat atas nama buat ibu, suami, ayah gitu aja gitu. Lapar mah katanya udah bikinin sandwich. Iya kan mama tuh tahu Raffi mau kesini. Iya. Ya udah weh. katanya Nunggu Irfan Raffi dulu deh. Nunggu Raffi makan ya, nunggu Raffi. Duduk lagi. Kan itu bareng Raffi juga nanti. nggak apa-apa. Sepagi Raffi itu kegiatannya luar biasa ya. Iya sih. Dari sepagi banget sudah aktivitas dari jam 5 jam 6 udah meeting sampai jam 3 subuh. Ya, betul tahu sih mama juga sebenarnya nggak terlalu banyak nanya sama Raffi karena dia udah pasti udah ribet kan dari Iya, dia. iya. Mama kan nanyanya suka sama Mufli, Iya, iya. sama Sensen, apalagi kalau lagi syuting tiba-tiba break dulu lanjut lagi kayak gitu. Iya. Mama tuh sebenarnya tahu, cuma oh ya udah berarti oh Raffi tuh kayak gini-gini ya sekarang gini-gini udah gitu aja. Jadi nggak terlalu banyak untuk apa ya misalnya Raffi ketemu mama enggak, kalau mama mah nelfon WA udah cukup lihat di sana alhamdulillah gitu aja berarti sehat udah kayak Allah. gitu. Mantau terus ya dari Mantap. sosmed, dari TV Iya, dan kadang lain-lain. kesenten udah dikasih belum vitamin gitu udah belum ini gitu aja sih Ya. gitu aja. Guys, doakan ya Raffi Ahmad selalu diberikan umur yang panjang, keberkahan, rezeki berlimpah. Karena rezeki buat Raffi itu tidak dinikmati sendiri saja, banyak yang dibahagiakan. Mudah-mudahan amanah juga karena posisi Raffi sekarang tuh ya rentan. Betul rentan banget. Iya. Ngerti mau. Iya. Makanya gue suka gini, Pi, ya. Dan Raffi banyak curhat yang hebat. Sulit tapi hebat. Sulit tapi hebat. Ya. Irfan juga hebat. Enggak. Mama juga, wah, mama Enggak, juga sama aduh. Irfan mah Aduh. Irfan mama Irfan mah bagus, Irfan mah soleh. Masya Allah. Amin, benar, amin, anak amin, cucunya amin. Kemarin juga ya jadi ini apa namanya langsing lagu. Lagu tahu loh semua. Masya Allah lagunya juga tepat. Masya Allah, iya. Udah mudah-mudahan seperti di lagu itu, ini bukan mengenai hal yang tentang mampu tidaknya, tapi mau enggaknya. Iya. Jadi jangan, ya iyalah dan dia mah ada kaya, dia mah ada sudah banyak uang. Enggak. Kalau kaya pun kau tidak mau, ya enggak. Iya betul. Ya, tapi akan lebih berkah, iya betul, dan nilainya juga akan berbeda ketika kita sedang tidak punya dan sedang punya. Pokoknya berbagi. Iya, Ya Maya. kalau ada rezeki Ya. Maya Ya. dikasih rezeki lebih. Kita tunggu Raffi Ahmad ya. Oke guys, tunggu dulu. Kedatangan Bapak UKP. Mana sapi aku? Bapak UKP telah hadir di tengah-tengah kita. Mana sapi aku? Kok kamu kayak capek banget? Aku Habis baru meeting ya? jam 3 tidur. Jam 6 pagi aku udah meeting lagi. Masya Allah.
Kamu udah ketemu mamaku? Udah ngobrol, ternyata Mami kamu mana? seperti ini tuh kayak papa kamu. Tadi Masa sih? cerita papa kamu tuh juga berbagi. Kamu udah ngobrol banyak? Ngobrol banyak. Jadi kata mama Mami, Sapi aku mana? ada yang udah nyampe. Aku mau pipis dulu. Kamu masuk ya ke rumahku yuk. Iya. Aku udah lama loh gak ke rumahku. Aku udah lama Hey. gak ke rumah aku. Ini rumah aku. Iya ini Aku mau pipis ah. udah diceritain juga sama gue, ini rumah Raffi. Ma! Halo! Mami! Kamu udah ngobrol ya? Oh bagus deh Udah. hasil faceliftnya di facelift dong. Ini tuh pantesan menigelis Saya nih. pipis dulu. Mau rapisan. Saya pipis dulu ya. Dari tadi tuh saya tuh sini. Mama 83 ada? Air susu dibalas air tuba. Mama, Halo! 60. Kamu? Beneran? Mama, Ibu kamu tuh 60. 61 tahun ini. Iya. Aku 50. Kamu 50, kamu beda 10 tahun. Papa! Tapi Arlet juga. Jadi tahun ini tuh 22 sapi, 90 domba. Kambing. Alhamdulillah. Kambing apa domba bedanya? Ada domba, ya bedanya kalau domba itu kayak domba Garut, kupingnya kecil. 3 ada di Bandung. 2 Apa tuh? Sapi. Jadi 25. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Total 25. Kan kita kan bagi-bagi. Iya, alhamdulillah. Jadi kita bagi Kak. Udah di data belum, Haikal? Sudah. Semua? Sudah. Tadi apa mama? Udah datanya udah di. Buat orang-orang gantian yang lagi sakit, yang lagi ketimpa musibah. Kalau kita kurbanin teh kan A-nya dapat pahala, yang dikurbanin juga berkah gitu, yang lagi sakit. Gitu. Nah, aku tuh baru tidur jam 3. Jam 6 tadi setengah 6 udah jalan. Mana tuh? Tidur di mobil. Belum tidur. Sakit loh. Tapi sehat ya, Mah. Jangan harus minum itu, vitamin tetap. Oh, saya ditraktir infus sama Raffi. Kalau Raffi infus, saya ikutan infus. Iya. Alhamdulillah. Kamu udah lihat kamar aku belum sih? Belum. Masih sih? Lihat dong. Kamu lihat? Ini, Boleh ya? Tahu ya. Izinnya. jadi ini Kamarnya Raffi Ahmad. ini dulu di sini. Oh, iya yang di situ ada jendela ke kolam. Aku lihat. Udah pernah ya? Tapi ini nggak tahu sekarang diisi siapa mah ini kamar? Apakah buat orang sholat aja? Ini nenek aku meninggal di sini. Oh, saya nih Popon. Nenek aku meninggalnya di sini. Neneknya tuh emang ini banget. Dulu sayang banget. dulu kamar aku nggak gini. Ada kacanya gitu loh. Oh iya, ada kaca buat apa sih, Pi? Buat kaca. Buat ngaca aja gini ya, buat ngaca. Iya, terus kalau mau berbahasa-basahan tinggal keluar dari itu gitu, jebur gitu ya. Jadi dulu Iya. di sini tuh kamarnya, dulu rumahnya. Di sini masa bujangan. Maaf, Bu, mau nanya. Pas peristiwa itu berarti di sini? Di sini. Lu, ya Allah, nggak trauma tapi Ini maksudnya. enggak. Justru gua tuh kalau di kamar ini jarang tidur di sini. Teman-teman gua tuh tidur di sini banyak banget. Jadi setiap kali datang teman laki-laki gua tuh kan namanya bujangan. Jadi gua pulang malam gua tidur di sofa. Pas gua masuk kamar, lah ada teman gua ada pada tidur. Bawah, gua ke kamar atas. Tadi gue ngebahas bareng Mama Ami ya. Lu tuh pemaaf banget. Ada orang yang Gua berbuat kesel tuh cepet. Masuk suka tapi udah gitu. Udah. Iya, kata Mama Ami kadang-kadang kita yang orang dekatnya tuh masih kesel, lunya udah biarin. Ya, Gitu. Enggak ini kalau kita kesal sama orang tuh udah pikiran kita capek. Kesel sama orang tuh tambah capek. Jadi keselnya tapi mending dikeluarin. Kok Nggak, kesel? Kalau kesel ya dumel aja. Maksudnya ya kadang kalau udah deket banget gue suka ngelampiasin. Banget, tapi Udah gitu selesai. Paling deket banget, kalau yang deket-deket banget, adalah paling gua misalnya agak-agak ini dulu, nanti juga kalau udah enakan gitu, ntar baik lagi. Iya. Jadi bersyukur kalau masih bisa berarti itu deket. Kalau diam, tapi dicatat, nah itu baru. Kalau misalnya gitu, gua tuh kan malas berkonflik orangnya, malas berkonflik lah. Ya, Tapi ini kok rumah jadi kayak rumah tante-tante sekarang ya? Gue baru ngeliat. ya kan nyokap lu yang itu. Ini langsung ke sini loh tuh. Tuh, kesini Lu tuh lagi. aku tuh ke sini. Oh iya, siapa aja yang pernah ayunan di sini? Oh, banyak dulu mah berenang dulu di sini. Sini loh tuh. Iya. Aduh, party. Epar. Tapi bukan party lah, ngumpul-ngumpul. Di sini tuh. Iya. Sini sama mama. Dan di situ banyak, selalu ada bunga segar. Tadi pagi saya lihat ada tukang bunga dateng. Bunga segar. Dari dulu gitu?
Mama, dulu sih enggak gitu. Tapi ini mau ini udah 80% berubah ini. Dulu katanya di situ ada kuntilanak. Bohongan lu. Katanya. Semua Sampai sekarang. kata mak Kok mama tahu? Tapi aku nggak. Orang kalau datang ke sini. Tapi aku nggak pernah lihat. Gue tuh seumur hidup gak pernah. Tadinya tuh ini kan tembok tinggi banget ya. Tadi itu cuma segini pernah maling masuk. Gue datang jam 2 malam sama teman-teman gue. Gue kejar. Malingnya kepergok. Lompat dia. Tapi nggak berhasil. Makanya aja sekarang ditinggiin. Belakang ini rumahnya Pak Haji Rano Karno. Belakang sini. Oh, mepet-mepetan. Enggak mepetan sih, beda ya. Belakang ini kompleknya Pak Rano Karno. Nah, sapi itu di balik tembok ini ternyata. Tadi gue kan udah sampai Iya, di sana. iya. Nah, itu rumah hitam. Ini rumahnya Mama Ami sama Misalnya Rafi. rumah Pak Haji Rano Karno, maaf di sana. Ini di sini gitu. Bagus kan rumah aku? Mama kamu tuh udah nyiapin sandwich loh. Kamu mau makan? Nih, ini tuh disiapin buat kamu dan aku. Ya berarti kita makan. Kita Iya. berdua. Iya. Ya kan, Mah? Iya. Tadi Mama udah nyuruh makan, aku bilang tunggu Tadi Raffi. Aku udah makan sebenarnya mah di tempatnya Pak Haji. Berdua deh. Asik kan? Tapi TV-nya gede. Tuh, Lampu. itu rumah lampu tante-tante. Lu nggak ada loh. Tadi gue bahas, Raffi tuh gak suka lampu ini. Jadi dulu, pernah gue kesel banget. Ini kan tadi kan abu ya, ini masih abu. Pernah diganti ungu. Mah ini rumah janda nih mah. Kan emang janda. Ungu. Terus diganti. Oh, udah jadi baru sadar. Kacau, gue bilang nih mama nih, astagfirullah. Mah ini Tapi Raffi mah baget. Mah aku makan ya, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih anget. Bukannya dari tadi. Sandwich. Jadi kamu juga dari pagi ya? Dari pagi terusin sapi. Kamu bilang, mana Hari ini- sapinya? Belum datang ya? Udah ngapain gue kalau belum datang? Hari ini ke Raffi. Dengan gue meeting dulu. Ya. Jadi tapi pas ada Raffi. Janjian jam 8. Enggak, Deng. Aku jam 8.45. Gue tanya, sapinya udah datang belum? Kita kerja dulu lah. Hari itu ke Raffi Ahmad, kemudian ke Bunda Maya Estianti, kemudian ke Sony. Nah, sapi yang buat Sony dibawa juga Pi ke sini. Lo ya? Ya, biar kamu lihat juga. Nggak usah. Habis itu ke Ustadz Adi Hidayat juga, Mah. Ustadz Adi Hidayat ada. Yang Sony harganya salah gue. Nggak bisa. Udah deal. Ini mahal. Nggak bisa. Udah deal. Gue salah lihat harga. Nggak. Kan udah. Haikal! Harusnya segini. Nggak. Haikal! Salah harga gue. Nggak. Salah harga. Nggak. Haikal! Kan udah deal. Tapi salah harga, Pi. Nggak bisa. Nggak dibilang. Kasihan lah, Pi. UMKM nih, Pi. ya udah. Jadi aku kasih harga spesial juga sebetulnya sama Sony. Kamu juga sekalian. Jadi kan kedua. Ya, tapi aku nggak ngomong ke Sony-nya lah. Kita kasih berdua sama Sony. Jadi Raffi ngasih terus aku kasih harga spesial. Gitu. apa ya kita berdua aja yang ngasih kado buat Sony gitu loh. Nggak, Raffi aja udah. Kamu aja. Udah di beritanya lu. Ya kan kita bilang. Aduh, berdua. di beritanya nggak ada gue lagi situ. Tapi seneng. Foto aku ya, bagus ya. Udah di-shoot tadi. Ya. Semua udah di-shoot, Pi. Di rumah aku kan sapi yang kamu tunggangin, yang kamu jatuh, aku sembelih. Lah, Bukan nanti di itu. Kata dia tuh mau disimpan sampai tahun depan. Tiba-tiba aku kemarin pikir kemarin jatuh sembelih. ya, jatuh ya. Terpleset. Terus aku nanya ke Ustadz, gak apa-apa yang penting gak patah, udah. Sembelih. Terus tadi ada orang soleh, beli banyak juga, minta sembelihnya tempat aku. 7, jadi besok aku nyembelih 10. Di rumah aku semua. Insya Allah ya, alhamdulillah ya. 2 hari ya? Kagak potong Jumatan. Aku hari kedua, hari Sabtu. 2 hari lah sebanyak itu. Sip, kita ke taman sapi ya. Mama Ami, nuhun pisan kaos.